Ya, dan pemirsa, saat ini kami akan terhubung dengan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadulako dan kami akan berdiskusi atau membicarakan tentang bagaimana kebijakan Universitas Tadulako terkait kuliah daring dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan seperti apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Universitas Tadulako terhadap mengantisipasi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di area kampus. Baik, telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Dr. Lukman Najamuddin MHum. Selamat petang, Pak Lukman. Ya, selamat petang. Baik, Pak Lukman bisa mendengarkan suara kami dengan jelas, Pak? Bisa. Baik, Pak Lukman, kita langsung saja. Ini terkait begitu surat edaran 3545 yang menjadi ketegasan dari surat edaran 302, begitu Pak. Perihal masa belajar penyelenggaraan program pendidikan yang dimana per 1 April kemarin sudah dikeluarkan oleh Rektor Unpad tentang pembelajaran daring, Pak. Atau kuliah daring atau online learning, begitu. Seperti apakah, Pak, efektifnya? Kalau kita hitung ini kan sudah masuki pekan kedua, begitu. Ketiga ya, Pak ya? Efektivitasnya seperti apa, Pak, pembelajaran atau kuliah daring ini, Pak? Ya, tentu pembelajaran daring jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka, tentu lebih baik tatap muka ya. Ya. Tetapi dengan kondisi sekarang, tidak ada pilihan lain kecuali kita menggunakan daring. Dan Alhamdulillah, selama ini pembelajaran berjalan dengan baik dan sudah juga kita sampaikan kepada dosen agar tidak memberi tugas yang memberatkan kepada mahasiswa, dan kita mengharapkan dosen itu memberi tugas tak cukup satu untuk satu mata kuliah berapapun dosennya sehingga mahasiswa tidak terbebani. Kedua, ada persoalan dari sisi paket data mahasiswa dan itu sudah kita respon dengan cara memberikan bantuan 1 bulan 100.000 dan untuk 2 bulan 200.000. Nanti mekanismenya kita akan kurangi pembayaran UKT pada semester depan. Oke. Baik, Pak Lukman, terkait dengan surat edaran nomor 3545 ini tentang kebijakan terkait kuliah daring, dan sebelum kita berbicara lebih jauh soal kuliah daring ini, upaya-upaya yang sudah dilakukan ini termasuk salah satunya adalah kuliah daring. Selain itu, apa yang sudah dilakukan Universitas Tadulako dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di area kampus, Pak Lukman? Ya, pertama melalui surat rektor Universitas Tadulako 381 UN 28/KP 2020 itu telah dibentuk tim satuan tugas pencegahan COVID-19 ini, dan beberapa aktivitas telah dilakukan, misalnya melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa unit-unit kerja di rektorat, fakultas dan lainnya yang memungkinkan atau yang bisa berkumpulnya beberapa kawan melakukan penyemprotan, kemudian juga menyiapkan sarana tangan hand sanitizer di dalam setiap fakultas dan kerja. Kemudian membantu penyiapan disinfektan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat secara massal. Baik, Pak Lukman, surat edaran 3545 begitu. Ini poin 1 sampai 4 kemudian mengatur bahwa akan ada bantuan kuota internet begitu. Mulai dari 16 Maret hingga 15 Mei 100.000 per mahasiswa untuk 2 bulan begitu, Pak. Nah, namun ini tidak akan diberikan secara cash begitu ya, Pak, secara tunai kepada mahasiswa begitu, Pak ya. Artinya pemotongan pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal. Ini justifikasinya apa, Pak? Sehingga kemudian tidak memberikan secara tunai saja begitu, Pak. Harus dengan melakukan pemotongan, Pak. Kita kesulitan kalau mau menyalurkan karena harus lagi nomor rekening mereka di sana. Itu waktu yang cukup lama kalau itu kita harus lakukan. Begitu juga kalau kita langsung berikan paket data, makanya solusi yang paling kita pandang tepat dan bisa segera diketahui oleh mahasiswa bahwa UNTAD juga peduli dengan mereka, dan itu dibicarakan dalam rapat pimpinan bahwa bantuan sejumlah 200.000 untuk 2 bulan itu dalam bentuk pengurangan UKT pada semester berikutnya.
Baik, jadi menghindari adanya mekanisme yang ribet begitu Pak ya, harus mentransfer ribet kan ke nomor rekening memang masing-masing ya. tadinya ada dua pilihan, kita Baik. langsung transfer, tapi komunikasi kita dengan mahasiswa yang jumlahnya banyak ya, kita kesulitan. Begitu juga kalau kita langsung berikan pakai data. Nah, cara yang paling cepat dan segera diketahui oleh mahasiswa kalau kita peduli dengan mereka, tadi kita lakukan pemotongan UKT. 200.000 Baik, pada pembayaran UKT semester depan. baik. Oke. Ya. Pak Lukman, ini ada yang menarik. Kami juga menyimak beberapa komentar dari beberapa mahasiswa begitu ketika surat edaran ini dipublish ke media sosial. Kenapa tidak 1 semester begitu yang digratiskan untuk pembayaran UKT ini? Kira-kira kalau misalnya ada yang kemudian menyarankan seperti itu, tanggapan Universitas Tadulako seperti apa, Pak Lukman? Nah, nanti kita hitung-hitung dulu dari sisi kelayakannya. Kan sebagai pembanding Universitas Negeri Medan itu saya baru baca edarannya, ternyata mereka membantu mahasiswa 50.000 pada semester ini. Oke. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Universitas Negeri Malang, mereka bantu 30 Ribu per bulan Pak. Bukan 30 apa namanya itu, 30 paket apa? MB apa namanya? Oh baik, Oh, 30 giga ya? kuotanya Iya, 30 Pak ya. Pada bulan April dan pada Oke. bulan Mei mereka berikan 10. Itu artinya bantuan kita jadi dibandingkan tempat itu jauh lebih besar. Oke, Baik. jadi harusnya mahasiswa UNTAD bersyukur. Bersyukur begitu ya. begitu Pak Lukman. Layak dan bisa meringankan sebagian yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Ya, namun memang Pak Lukman yang menjadi persoalan di sini adalah ketika himbauan pemerintah untuk stay di rumah Ya. begitu, kemudian orang tua mereka juga tidak bisa berpenghasilan, apalagi yang mungkin hanya mengandalkan pekerjaan serabutan begitu, Betul. ini agak sulit begitu, sehingga ada komentar-komentar yang unik ini Baik. begitu ya. Oke. Baik, Pak Lukman, ini terkait instrumen penilaian pembelajaran daring begitu Pak, kuliah daring. Kita tahu bersama ada kemudian mahasiswa yang mungkin ikut dan tidak ikut begitu. Ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas dan tidak mengumpulkan tugas begitu Pak. Karena kita memang belum terbiasa di negara kita untuk mengikuti proses pembelajaran daring. Nah, seperti apa kemudian instrumen penilaian secara fair begitu Pak? Artinya tidak lagi melihat kuantitatif tapi melihat kualitatif Pak. Seperti apa begitu Pak Lukman dari Jadi UNTAD? begini, ini kan pembelajaran daring dimulai setelah kita memasuki atau minggu pertama ujian tengah semester atau bahkan ada sudah ujian tengah semester. Artinya mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan tatap muka beberapa kali. Karena itu dalam perbedaan waktu sektor itu disampaikan bahwa proses kuliahan itu minimal diberi nilai B. Baik. Sedangkan mahasiswa yang tidak bisa mengikuti atau melanjutkan perkuliahan itu melapor kepada dosen yang bersangkutan untuk kemudian dipertimbangkan diluluskan. Jadi kita tidak merugikan karena kejadian ini kan sudah ada aktivitas mahasiswa sebelumnya. Nah itu perlu diapresiasi, perlu diberi nilai juga sehingga aktivitas ini, penilaian ini tidak akan merugikan mahasiswa. Oke. Baik, jadi ada win-win solution begitu Pak yang ditawarkan oleh pihak UNTAD sendiri begitu Pak ya? Ya, sudah kita buat pedoman teknisnya agar mahasiswa yang ikut perkuliahan dari awal ikut ujian kerja tugas dan itu minimal nilainya B. Oke. Kemudian mahasiswa yang karena alasan tertentu tidak bisa melanjutkan perkuliahan, Baik. maka itu melapor ke dosen pengampu dan untuk dipertimbangkan Akan diberi dipertimbangkan. kelulusan. Pak Lukman, apakah kemudian kuliah daring ini harus dilakukan di Palu begitu Pak atau dikontrakan di kosan masing-masing mengingat mahasiswa UNTAD ini tidak hanya berasal dari Palu Pak, tapi banyak dari kabupaten bahkan luar provinsi. Mengingat pun juga himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik terlebih dahulu. Adakah himbauan khusus begitu Pak? Artinya mahasiswa jangan pulang ke kampung halaman begitu. Ya, kita tidak beri himbauan untuk pulang atau tidak dan kelihatannya memang mahasiswa ini sudah kebanyakan berada di kampung karena dalam kuliah daring laporan yang kami terima beberapa adik-adik mahasiswa itu sudah berada di kampung. Nah, sehingga mereka melakukan aktivitas perkuliahan di rumah masing-masing di kampung. Tentu Baik. sebagian masih tetap bertahan di Palu di tempat kos mereka. Makanya itu tadi kita sudah sampaikan kepada robot edaran agar tugas diberikan ke mahasiswa tidak membebani mahasiswa. Baik. Dan kepada dosen tuntas mata kuliah berapa dosennya? Kan biasanya masing-masing dosen memberi tugas. Nah, itu dalam kondisi seperti ini kita harapkan cukup satu tugas.
Oke. Namun kalau misalnya Pak Lukman ada dosen yang memberikan beban kepada mahasiswa di luar dari yang sudah dihimbau oleh pihak rektorat, ini akan seperti apa kemudian kalau misalnya ditemukan begitu, Pak? Karena banyak keluhan begitu Pak ya? Iya, karena memang juga Iya. terkait hal ini memang banyak keluhan bahwa masih ada oknum dosen yang memberikan beban tugas kepada Iya. mahasiswa ini secara berlebihan, Pak. Kita jadi dalam surat edaran itu sudah disampaikan agar pimpinan fakultas melakukan pengawasan terhadap pemberian tugas tadi itu. Nah, karena itu kalau ada seperti itu, tentu akan kita berikan peringatan dosen untuk tidak berlebihan. Jadi begini, kita ini kan dalam situasi tidak normal, tidak bisa berpikir normal, kita tidak sedang dalam situasi ideal, kita tidak bisa berpikir ideal. Karena itu langkah-langkah yang bisa meringankan anak-anak kita tanpa mengorbankan capaian pembelajaran, maka itu harus ditempuh. Baik. Pak Lukman, ini terkait mahasiswa 2013, Pak. Iya. Artinya 7 tahun berkuliah yang harusnya sebenarnya sudah harus lulus begitu, Pak. Ada wacana kemudian harus akan memperpanjang gitu pihak Untar untuk 1 semester lagi. Nah, UKT-nya seperti apa begitu, Pak Lukman? Dan bagaimana mekanismenya? Ya, mahasiswa yang harusnya selesai pada bulan Agustus karena durasi waktu sudah mencapai 7 tahun, maka kemudian terutama angkatan 2013, maka kemudian diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa studi sampai Desember, sehingga mereka tidak terdampak pada apa yang disebut dengan dropout. Nah, tentang UKT kita belum diskusikan, apakah nanti UKT mereka mendapat keringanan atau seperti apa, itu belum sampai pada pembicaraan ketika itu, karena kita masih fokus pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Artinya belum ada respon begitu, Pak Lukman ya. Respon dari mahasiswa belum ada juga terkait wacana akan ada penambahan 1 semester lagi, perpanjangan begitu, ini Pak. harusnya mereka Iya. bersyukur begitu Baik. karena Iya, waktunya iya, iya. diperpanjang. Ya, diperpanjang itu terhindar dari DO mereka. Baik, Pak. Ya. Ya. Tentang UKT nanti akan kita evaluasi. Oke, jadi UKT masih akan dibicarakan begitu Pak Lukman. Namun sistem saat ini sudah diperbarui begitu ya, sehingga per Juni 30 mereka tidak akan terhapus dari sistem begitu. Karena automatically begitu ya. Oke. Pak Lukman, ini terkait terakhir pelaksanaan KKN begitu versi COVID-19 ini seperti apa model KKN? Apakah kemudian bebas juga dari biaya KKN begitu, Pak? Ya, yang pertama jelas ya, mereka dibebaskan dari biaya KKN, jadi tidak berbayar. Gratis ya. Nah, kemudian secara teknis itu sudah dibuat panduannya, bisa dilihat di web LPPMP, www.lpp, ICID, bisa dilihat di situ. Itu nanti kita juga tidak akan tatap muka, itu juga dilaksanakan secara online. Mereka dibimbing oleh dosen pembimbing. Jadi mereka misalnya mahasiswa itu ada orang yang juga beraktivitas secara online, lalu kemudian dibimbing oleh dosen pembimbing, diaktivitaskan juga secara online. Baik. Kan masuk misalnya terlibat dalam penanganan atau berpartisipasi dalam penanganan atau pencegahan COVID-19 ini. Baik, Pak Lukman. Bagian dari KKN. Dengan Baik. catatan mereka melapor. Pak Lukman, singkat saja Pak, ketika ada mahasiswa yang kemudian menjadi relawan begitu untuk penanganan pencegahan COVID-19, artinya itu sudah bisa dikatakan mengikuti KKN begitu Pak? Iya, KKN. Jadi dengan catatan mereka menyampaikan. Harus menyampaikan, betul. Jadi harus melapor begitu Pak ya? Menyampaikannya ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat begitu Pak ya, LPPM Untar. Supaya bisa dipantau, diikuti perkembangan aktivitasnya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Lukman Najmuddin M.Hum, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadulako, sudah memberikan gambaran seperti apa surat edaran yang beredar selama ini begitu ya, memberikan gambaran kepada mahasiswa lebih jelas dan paham soal untuk pembelajaran daring khususnya. Betul Selamat sekali. malam Pak Terima Lukman. kasih Pak Lukman. Baik, dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.